Hutan itu berdiri bagai samudera hijau yang tak bertepi, dipenuhi pepohonan raksasa yang sudah berusia ratusan tahun. Akar-akar mereka menjalar seperti ular raksasa yang mengikat bumi, sementara dedaunan lebat menutup cahaya matahari hingga siang pun terasa senja. Di dalam kesunyian hutan itu, terdapat sebuah gubuk kayu sederhana, berdiri miring seolah hampir roboh. Namun, di balik kesederhanaannya, gubuk itu memancarkan aura misterius, seakan menyimpan rahasia besar yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam gubuk itulah tinggal seorang perempuan tua yang dikenal sebagai Nyi Rimba. Rambutnya memutih seperti kapas, tergerai acak di bahunya, namun matanya tajam laksana mata burung hantu yang mampu menembus kegelapan malam. Ia mengenakan kain lusuh berwarna coklat tanah, dan selalu membawa tongkat kayu hitam yang konon dipotong langsung dari pohon keramat di tengah hutan. Sehari-hari, ia hidup sendirian, ditemani burung-burung liar, serigala hutan, dan suara jerit serangga malam. Baginya, kesunyian bukanlah kesepian, melainkan sebuah persahabatan yang abadi. Orang-orang desa jarang berani masuk terlalu dalam ke hutan itu. Banyak cerita beredar, ada yang mengaku mendengar suara perempuan tertawa di antara pepohonan, ada yang melihat bayangan putih melayang di atas air sungai, bahkan ada yang mendengar raungan harimau padahal tak ada satupun hewan itu yang tersisa di daerah tersebut. Semua kisah menyeramkan itu akhirnya bermuara pada satu nama, Nyi Rimba. Mereka menyebutnya nenek sakti penjaga hutan, sosok yang tak boleh diganggu bila tak ingin bernasib celaka. Meski begitu, ada kalanya anak-anak desa yang sakit keras dibawa diam-diam oleh orang tuanya ke gubuk Nyi Rimba. Dengan ramuan dari akar, daun, dan bunga-bunga hutan, penyakit yang sudah tak mampu disembuhkan tabib biasa dapat mereda seketika. Namun, setiap kali itu terjadi, Nyi Rimba tak pernah meminta bayaran. Ia hanya menatap mereka dengan sorot mata yang dalam, seolah menanyakan, mengapa kalian terus menyakiti bumi yang memberi kalian kehidupan. Tatapannya membuat banyak orang lebih takut daripada berterima kasih. Malam hari adalah saat hutan menyingkap tabir rahasianya. Ketika bulan purnama menggantung pucat di langit, Nyi Rimba sering terlihat duduk bersila di depan gubuknya, menghadap ke arah sungai. Bibirnya berkomat kamit melantunkan mantra tua, sementara tongkat hitamnya berdiri tegak menancap tanah. Perlahan, kabut putih naik dari permukaan air, dan angin berdesir lembut membawa bisikan yang tak dimengerti manusia biasa. Seolah-olah hutan sendiri menjawab doa nenek tua itu. Nyi Rimba bukanlah sosok yang lahir untuk menjadi legenda. Dahulu, ia hanyalah seorang gadis desa biasa, yang direnggut kehidupannya oleh keserakahan manusia. Perampokan, penindasan, dan kebakaran hutan membuatnya kehilangan segalanya, keluarga, rumah, dan masa depan. Sejak hari itu, ia memilih tinggal di Rimba, mempelajari ilmu yang diwariskan leluhurnya. Ilmu itu bukan hanya kekuatan, melainkan juga amanah, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun dalam hatinya, tersimpan luka yang tak pernah sembuh, luka yang menjadikannya keras, dingin, dan penuh misteri. Hari-hari berlalu dengan tenang di hutan itu. Nyi Rimba menanam umbi, meramu daun, dan sesekali berbicara dengan burung gagak yang selalu hinggap di bahunya. Tapi ketenangan itu bukanlah abadi. Ia sering merasakan tanda-tanda alam yang menggelisahkan, suara serigala meraung ke arah desa, burung-burung terbang ketakutan tanpa sebab, dan arus sungai tiba-tiba meluap meski hujan belum turun. Seolah hutan sedang bersiap menghadapi badai yang akan datang dari dunia luar. Dan benar saja, meski belum disadari olehnya, takdir telah bergerak mendekat. Jauh di luar Rimba, di sebuah pasar yang hiruk-pikuk, ketidakadilan tengah merajalela. Preman-preman kejam menindas para pedagang kecil, menebar rasa takut setiap hari. Namun siapa yang menyangka, bahwa jalan hidup mereka yang bengis itu kelak akan bersinggungan dengan seorang nenek tua yang selama ini berdiam di hutan sunyi. Badai perubahan mulai berhembus, dan pusatnya adalah Nyi Rimba, sang penjaga rimba. Pasar desa yang seharusnya menjadi pusat kehidupan dan tawa, kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Sejak matahari terbit, pedagang sudah menyiapkan dagangannya, tetapi bukan kegembiraan yang terpancar di wajah mereka, melainkan keresahan yang membayangi. Mata-mata mereka terus mengawasi jalan masuk pasar, seakan menunggu kedatangan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Mereka tahu, sebentar lagi para preman itu akan muncul. Gerombolan yang menamakan dirinya Cakar Baja datang setiap hari dengan wajah garang dan tangan kosong, hanya untuk pulang dengan kantong penuh uang hasil pemerasan. Pedagang sayur, penjual ikan,
bahkan penjual kue kecil sekalipun dipaksa membayar uang keamanan. Jika ada yang menolak, dagangan mereka dibalikkan, ditendang, atau dihancurkan seketika. Tak jarang tubuh pedagang yang melawan berakhir babak belur di tengah hiruk-pikuk pasar, jadi tontonan pahit bagi yang lain. Di tengah keramaian itu, seorang perempuan muda bernama Ratna duduk di balik lapak sayurnya. Wajahnya pucat, tangan gemetar saat menata cabai dan tomat. Hatinya menolak keras untuk menyerahkan uang hasil jerih payahnya, tetapi pikirannya dipenuhi rasa takut. Ratna adalah tulang punggung keluarganya setelah ayahnya sakit dan ibunya tiada. Setiap koin yang ia dapat dari hasil berdagang adalah nafas bagi adik-adiknya yang menunggu di rumah. Namun, setiap kali ia melihat langkah-langkah berat para preman itu, hatinya seperti diremas tanpa ampun. Ketua gerombolan itu adalah seorang pria berbadan besar bernama Bang Jago. Tubuhnya dipenuhi tato, dan tatapannya dingin seperti ular siap memangsa. Ia berjalan di antara lapak pedagang dengan senyum sinis, diikuti anak buahnya yang tak kalah beringas. "Mana uang keamananmu? Hah? Jangan pura-pura miskin," bentaknya kepada seorang penjual ikan. Pedagang itu hanya bisa merogoh saku dengan tangan gemetar, menyerahkan hampir semua hasil dagangnya hari itu. Bang Jago tertawa puas, sementara ikan-ikan yang berjatuhan ke tanah dibiarkan membusuk. Ratna menyaksikan semuanya dengan dada berdebar. Ia tahu sebentar lagi gilirannya tiba. Tangannya meremas keras lipatan kain di pangkuannya, berusaha menahan air mata. Dalam hatinya, ia berteriak, "Sampai kapan kami harus hidup seperti ini? Sampai kapan pasar menjadi sarang kesaliman?" Tetapi suara itu hanya bergaung dalam dirinya sendiri, tertahan oleh rasa takut yang menjerat seluruh warga. Ketika akhirnya Bang Jago berdiri di hadapan lapaknya, Ratna tak sanggup lagi. Ia menolak memberikan uang. "Ini hasil jerih payahku untuk keluarga. Aku tidak akan menyerahkannya padamu," katanya dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Seketika suasana pasar menjadi hening. Semua pedagang menunduk, tak berani menatap, karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saja, tangan kasar Bang Jago menyambar keranjang sayur Ratna, menumpahkannya ke tanah, lalu mendorong tubuh Ratna hingga jatuh tersungkur. Jeritan Ratna menggema di antara hiruk-pikuk pasar. Ia mencoba bangkit, namun kaki para preman menendang lapaknya tanpa belas kasihan. Tomat-tomat merah bergulir di tanah becek, cabai berserakan, seakan mencerminkan darah dan api yang membara di dalam hatinya. Air mata Ratna menetes, bukan karena sakit, melainkan karena marah dan putus asa. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, andai ada yang berani melawan mereka. Hari itu, Ratna akhirnya kabur dari pasar dengan langkah terhuyung, meninggalkan lapak yang porak-poranda. Tak ada yang berani menolongnya, karena semua orang takut bernasib sama. Ia berlari tanpa arah, hanya mengikuti jalan setapak yang membawanya keluar desa. Dan tanpa disadari, kakinya semakin dalam menapaki jalur yang menuntunnya menuju hutan sunyi tempat Nyi Rimba menunggu takdir baru. Ratna berlari sekuat tenaga, matanya kabur oleh air mata yang tak henti mengalir. Nafasnya tersengal, kakinya kotor oleh lumpur, namun ia tak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, pergi sejauh mungkin dari pasar terkutuk itu. Langkahnya membawanya ke jalan setapak yang menanjak, menembus belukar, hingga akhirnya ia tak sadar sudah berada di tepi hutan yang dianggap keramat oleh warga desa. Hatinya berdebar, setengah takut setengah pasrah. "Lebih baik aku hilang di hutan, daripada terus dipermainkan mereka," bisiknya lirih. Semakin dalam ia masuk, suasana berubah mencekam. Pepohonan raksasa berdiri rapat, menutup cahaya matahari. Udara dingin menusuk, dan suara-suara aneh bergema di kejauhan, jeritan burung malam, desir angin, dan gemerisik dedaunan seperti bisikan tak kasat mata. Tubuh Ratna gemetar, tapi kakinya tak berhenti melangkah. Hingga akhirnya, lelah dan luka membuatnya terhuyung. Ia jatuh di tepi sungai kecil, tubuhnya bergetar, dan kesadarannya perlahan memudar. Ketika Ratna hampir kehilangan harapan, langkah pelan terdengar mendekat. Dari balik kabut tipis, muncullah sosok tua berambut putih panjang, tongkat hitam di tangannya menancap tanah setiap kali ia melangkah. Mata tuanya menatap Ratna yang tergeletak dengan sorot tajam, namun bukan tanpa belas kasihan. Sosok itu adalah Nyi Rimba, nenek yang selama ini hanya dikenal dari bisik-bisik ketakutan warga desa. Ratna mencoba membuka mulut, namun hanya suara serak yang keluar. "Tolong," katanya lirih, sebelum akhirnya pingsan. Nyi Rimba berjongkok,
menyentuh dahi Ratna dengan telapak tangannya yang kurus namun kuat. Dalam sekejap, nenek itu tahu, gadis ini bukan sekadar pengembara, melainkan seorang jiwa yang sedang dihantam gelombang penderitaan. Mata Nyi Rimba berkilat, seolah hutan sendiri membisikkan nasib Ratna kepadanya. Dengan tenaga yang tak sebanding dengan usianya, Nyi Rimba mengangkat tubuh Ratna ke gubuknya. Hewan-hewan hutan, seakan mengerti, ikut bergerak, burung gagak terbang mengikuti di atas, sementara 2 ekor anjing hutan berjalan di sisi nenek itu, seolah menjadi pengawal setia. Hutan yang biasanya sunyi kini berdenyut dengan kehidupan, menyambut kedatangan jiwa baru yang kelak akan mengubah segalanya. Ratna terbangun di dalam gubuk kayu yang hangat, tubuhnya diselimuti kain kasar namun bersih. Bau ramuan herbal memenuhi udara, menenangkan sekaligus membuatnya pusing. Di sudut ruangan, Nyi Rimba duduk bersila, menumbuk akar dan daun dengan lesung batu. Sesekali ia melirik Ratna, namun tidak berkata sepatah kata pun. Gadis itu hanya bisa menatap, antara takut dan terpesona, kepada sosok tua yang aura saktinya begitu kuat terasa. "Siapa, Nenek?" tanya Ratna dengan suara bergetar. Nyi Rimba menoleh perlahan, sorot matanya dalam, seakan menembus hati Ratna. "Aku bukan siapa-siapa, hanya penjaga sunyi," jawabnya datar. Namun, entah mengapa, kata-kata itu terasa bagai pintu menuju rahasia besar. Ratna merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi juga ada secercah harapan, mungkin inilah sosok yang bisa membantunya. Di luar gubuk, angin hutan bertiup kencang, menebarkan suara lirih yang menyerupai gumaman. Seakan-akan hutan itu sendiri sedang bersekongkol dengan takdir, menyatukan kehidupan seorang pedagang muda yang putus asa dengan nenek sakti yang telah lama menjauh dari dunia manusia. Pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan awal dari sebuah kisah besar yang akan mengguncang pasar, desa, bahkan seluruh tanah sekitarnya. Malam itu, Ratna terbangun dari tidurnya karena suara dentingan halus yang datang entah dari mana. Ia membuka mata, dan mendapati Nyi Rimba duduk bersila di depan gubuk, ditemani cahaya bulan yang temaram. Tongkat hitamnya menancap di tanah, sementara di sekelilingnya berputar kabut tipis seperti tirai halus. Ratna terpaku, matanya tak percaya melihat akar-akar pohon merayap keluar dari tanah, melingkar rapi mengelilingi nenek itu seakan tunduk pada perintahnya. Ratna berusaha bangkit, namun tubuhnya masih lemah. Ia hanya bisa mengintip dari celah pintu gubuk, menyaksikan sesuatu yang baginya seperti dongeng. Nyi Rimba mengangkat tangannya perlahan, dan dari arah pepohonan, burung-burung malam beterbangan, hinggap di sekitar nenek itu tanpa rasa takut. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga hutan yang tiba-tiba mekar dalam sekejap. Ratna menahan nafas. Ilmu apa ini? Siapa sebenarnya nenek itu? Seolah menyadari dirinya diperhatikan, Nyi Rimba menoleh. Sorot matanya yang tajam menembus gelap, membuat Ratna buru-buru menunduk ketakutan. Namun suara nenek itu terdengar tenang, bahkan lembut, "Tak perlu takut, anak muda. Alam hanya sedang menyapaku, seperti sahabat lama yang tak pernah berkhianat." Ratna menggigil, merasa seakan berada di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar daripada manusia biasa. Keesokan paginya, Ratna sudah lebih pulih. Ia memberanikan diri bertanya, "Nenek, dari mana datangnya kekuatan itu? Mengapa hutan tunduk pada nenek?" Nyi Rimba hanya tersenyum tipis, menambahkan ramuan ke dalam cangkir tanah liat, lalu berkata, "Bumi menyimpan kekuatan bagi siapa saja yang mampu mendengarnya. Aku hanya belajar mendengar bisikan itu." Kata-kata itu sederhana, namun terdengar berat seakan mengandung rahasia yang tak bisa diungkapkan sepenuhnya. Ratna pun bercerita tentang penderitaan pasar, tentang Bang Jago dan gerombolan Cakar Baja. Suaranya bergetar ketika mengingat kembali penghinaan yang dialaminya. Nyi Rimba mendengarkan dengan mata terpejam, wajahnya tenang, namun jemarinya mengetuk tongkatnya perlahan, seperti menahan bara yang lama dipendam. Ia tak menjawab, hanya menarik napas panjang. "Manusia selalu mengulang keserakahannya," gumamnya lirih. Saat senja tiba, Ratna kembali menyaksikan keajaiban. Nyi Rimba menunjuk tanah kosong di depan gubuknya. Dengan satu hentakan tongkat, tanah itu merekah, dan dari celahnya tumbuh sebatang pohon kecil dalam sekejap, berbunga indah meski tak ada musimnya. Ratna terperangah, hampir tak percaya pada matanya. "Mengapa nenek menunjukkan ini padaku?" tanyanya. Nyi Rimba menatapnya tajam, "Agar kau tahu, bahwa alam pun bisa melawan jika manusia terus menindas." Ratna merasa tubuhnya merinding, bukan hanya karena kekuatan yang ia saksikan,
tetapi juga karena firasat bahwa ia sedang berada di titik awal perubahan besar. Ia tak tahu apakah harus merasa takut atau bersyukur. Yang ia tahu, semakin lama ia tinggal di gubuk itu, semakin yakin bahwa nenek sakti ini memegang kunci untuk membebaskan pasar dari cengkeraman kejam para preman. Di kejauhan, angin malam kembali berhembus membawa suara lirih, seperti ratapan dan doa yang bercampur menjadi satu. Ratna menggenggam kain di dadanya, menatap sosok Nyi Rimba yang berdiri tegak di bawah cahaya bulan. Dalam hatinya, ia berbisik, jika ada harapan terakhir bagi kami, mungkin harapan itu ada di tangan nenek ini. Hari-hari berlalu di gubuk hutan. Ratna mulai terbiasa dengan keheningan yang hanya dipenuhi suara angin, aliran sungai, dan bisikan pepohonan. Setiap pagi, ia membantu Nyi Rimba mengumpulkan dedaunan obat dan menumbuk akar-akar pahit yang menjadi ramuan penyembuh. Namun, di balik ketenangan itu, ada api yang terus menyala di dalam dadanya, api amarah dan ketidakikhlasan atas penderitaan para pedagang pasar. Suatu sore, Ratna tak mampu lagi menahan dirinya. Dengan suara bergetar, ia kembali menceritakan bagaimana Bang Jago menindas warga, bagaimana anak-anak pedagang kelaparan karena uang mereka dirampas. Matanya berkilat penuh luka saat berkata, "Jika aku punya kekuatan seperti nenek, aku akan melawan mereka. Aku tak peduli meski nyawaku jadi taruhannya." Kata-kata itu menggema di dalam gubuk kecil itu, seakan menantang sunyi hutan. Nyi Rimba menatap Ratna lama sekali. Sorot matanya tajam, seperti ingin mengupas jiwa gadis muda itu hingga ke lapisan terdalam. "Kau berbicara tentang melawan, tapi tahukah kau apa artinya melawan?" Suaranya datar, namun mengandung gelegar. Melawan berarti mengusik keseimbangan. Darah bisa tumpah, nyawa bisa melayang, dan hutan bisa ikut menangis. Ratna menunduk, dadanya bergetar, namun air matanya tak bisa ia tahan. Malam itu, Nyi Rimba duduk sendirian di tepi sungai, memandangi bayangan bulan yang terpecah di permukaan air. Kenangan masa lalunya menyeruak, saat ia masih muda, ketika desanya dirampas oleh orang-orang serakah, ketika keluarganya dibantai demi harta. Api kebencian yang pernah ia kubur dalam-dalam kini kembali merayap, membakar hatinya. Ia menggenggam tongkat hitam erat-erat, hingga jari-jarinya memutih. "Apakah aku harus turun gunung lagi?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Keesokan paginya, Ratna mendapati Nyi Rimba sedang menatap langit yang memerah oleh fajar. Wajah nenek itu keras, matanya penuh dengan pertimbangan berat. "Aku telah lama menghindari urusan manusia," katanya perlahan, "tapi mungkin saatnya keseimbangan kembali ditegakkan." Ratna tertegun, hatinya berdegup kencang. Ada harapan di balik kalimat itu, seolah hutan sendiri telah menjawab doanya. Namun, keputusan Nyi Rimba bukanlah tanpa beban. Ia tahu setiap langkah melawan manusia berarti membuka luka lama yang belum sembuh. Ia juga sadar bahwa kekuatannya bukan sekadar anugerah, melainkan juga kutukan. Setiap kali ia menyalurkan tenaga rimba, sebagian dari hidupnya ikut terkuras. Tapi melihat wajah Ratna yang dipenuhi tekad dan luka, hatinya yang membatu perlahan retak. Saat senja, Nyi Rimba memanggil Ratna ke halaman gubuk. Dengan tongkatnya, ia menggurat tanah, membentuk simbol-simbol kuno yang berkilat samar. "Mulai malam ini, kau harus belajar membaca bahasa hutan," katanya. Ratna terkejut, tak mengerti, namun ia mengangguk dengan penuh keyakinan. Ia tahu, ini bukan sekadar pelajaran, ini adalah awal dari perjalanan untuk membangkitkan api perlawanan. Di kejauhan, suara burung gagak terdengar keras, seakan membawa kabar buruk. Angin bertiup dingin, dedaunan bergesekan seperti genderang perang. Hutan menyadari apa yang sedang terjadi, seorang nenek sakti yang telah lama bersembunyi mulai terguncang hatinya, dan api yang lama padam kini kembali membara. Takdir mulai menulis ulang jalannya. Sementara di hutan Nyi Rimba mulai membuka kembali pintu kekuatan lamanya, di pasar desa ketakutan kian menjadi-jadi. Gerombolan cakar baja semakin buas. Mereka tidak lagi datang hanya untuk meminta uang keamanan, tetapi juga merampas barang dagangan, memaksa pedagang membayar utang yang tak pernah mereka pinjam, bahkan menghina siapa saja yang berani menatap mata mereka. Pasar yang dulu ramai dengan tawa kini seperti kuburan berjalan, penuh wajah lesu dan suara teredam. Bang Jago, sang pemimpin, semakin gila kuasa. Tubuhnya yang kekar dipenuhi tato menyeramkan, dan di tangannya selalu tergenggam sebilah golok berkilat. "Pasar ini milik kita, ingat itu," teriaknya suatu pagi, diikuti derai tawa kejam anak buahnya.
Tak seorang pun berani melawan. Bahkan kepala desa hanya bisa menutup mata, karena ia pun takut keluarganya menjadi korban. Bagi warga, hukum seolah tak ada. Yang berkuasa hanyalah hukum golok di tangan Bang Jago. Di sebuah sudut pasar, seorang pedagang tua mencoba memohon belas kasihan. "Bang, jangan ambil semua dagangan saya, ini satu-satunya harapan keluarga." Tapi jawaban Bang Jago hanyalah tendangan keras yang membuat kakek renta itu terkapar. Pedagang lain hanya bisa menunduk, menahan air mata, karena mereka tahu, satu kata protes saja bisa membuat mereka bernasib sama. Ketakutan menjelma menjadi dinding bisu yang merantai seluruh pasar. Salah satu anak buah Bang Jago, bernama Komar, sempat berbisik, "Bang, apa tidak terlalu kejam?" Tapi tatapan dingin Bang Jago membuatnya membeku. "Jangan sok jadi pahlawan, Mar. Ingat siapa yang memberimu makan. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Bentaknya. Komar hanya menelan ludah, merasa nyalinya hancur. Di balik wajahnya yang keras, ia sebenarnya mulai muak, namun bayangan murka Bang Jago membuatnya tak berdaya. Kabar penderitaan pasar itu pun sampai ke telinga orang-orang desa lain. Banyak yang memilih tidak lagi berdagang di sana, sehingga pasar semakin sepi. Namun bagi mereka yang tak punya pilihan lain, pasar itu tetap harus didatangi, meski rasanya seperti masuk ke mulut harimau. Pedagang hidup dalam dilema, melawan berarti mati, tunduk berarti perlahan-lahan terkubur dalam kesengsaraan. Di tengah kesunyian pasar yang mencekam, nama seorang gadis mulai disebut-sebut dalam bisik-bisik, Ratna, yang berani menolak memberi uang pada Bang Jago meski akhirnya jatuh terhina. Bagi sebagian pedagang, keberanian Ratna adalah secercah cahaya kecil di tengah gelap. Namun cahaya itu terlalu jauh, karena gadis itu kini lenyap entah kemana, seakan ditelan bumi. Mereka tak tahu bahwa Ratna sedang berada di sisi seorang nenek sakti yang telah lama dilupakan. Bang Jago sendiri tidak melupakan Ratna. Dendamnya membara, ia merasa harga dirinya diinjak. "Cari perempuan itu," perintahnya kepada anak buahnya. "Siapapun yang menyembunyikannya akan kubakar rumahnya." Ancaman itu membuat warga semakin ketakutan. Namun jejak Ratna hilang tanpa jejak. Tak seorang pun berani menebak bahwa ia tengah bersembunyi di hutan keramat. Sementara itu, jauh di dalam rimba, Nyai Rimba duduk bersama Ratna, merasakan getaran alam yang tak biasa. Ia tahu, pasar sudah berada di ambang kehancuran. Tongkat hitamnya bergetar seolah ikut resah. "Mereka semakin berani," gumamnya lirih. Ratna menatap nenek itu dengan penuh harap, dan dalam diam, keduanya sadar, takdir sedang menuntun mereka menuju konfrontasi yang tak terhindarkan. Hari itu, langit di atas pasar kelabu. Awan menggantung rendah, menekan suasana yang sudah lama dicekam ketakutan. Pedagang-pedagang menata dagangan mereka dengan hati gundah, karena kabar telah beredar bahwa Bang Jago dan gerombolan Cakar Baja akan datang lebih awal untuk menagih upeti. Tidak ada yang berani melawan, meski dada mereka sesak oleh rasa hina. Dan ketika suara langkah-langkah kasar mulai terdengar, pasar seakan berhenti bernapas. Bang Jago muncul dengan senyum sinis, diikuti anak buahnya yang mengayunkan senjata tajam di tangan. "Hari ini kalian harus bayar 2 kali lipat," teriaknya, membuat wajah-wajah pedagang semakin pucat. Seorang ibu penjual kue hampir menangis, sementara seorang kakek tua hanya bisa menunduk dalam diam. Di antara kerumunan itu, ada rasa putus asa yang makin menjerat. Tak ada lagi yang berani berharap keadilan akan datang. Namun tiba-tiba, langkah asing terdengar dari ujung pasar. Perlahan, sosok tua berjalan dengan tongkat hitam menancap tanah di setiap langkahnya. Rambutnya putih terurai, wajahnya keriput namun penuh wibawa. Semua mata terbelalak. Nyai Rimba, nenek dari hutan yang selama ini hanya hidup dalam mitos, kini muncul di depan mata. Suasana pasar yang tadinya riuh oleh ancaman mendadak senyap, hanya suara angin yang terdengar menyapu lapak-lapak dagangan. Bang Jago tertawa terbahak. "Hahaha, jadi ini yang kalian harapkan?" Seorang nenek renta yang bahkan jalannya pun hampir terseret tanah. Anak buahnya ikut terbahak, menertawakan. Namun sorot mata Nyai Rimba tak bergeming. Dengan tenang ia menancapkan tongkatnya di tengah pasar. Suara dentumannya membuat tanah bergetar halus, cukup untuk membuat tawa para preman terhenti sesaat. "Cukuplah," suara Nyai Rimba lirih, namun menggema ke seluruh pasar. "Kalian sudah terlalu lama menghisap darah orang-orang lemah. Hentikan, atau aku sendiri yang akan menghentikanmu." Pedagang-pedagang menatap dengan mata terbelalak,
tak percaya ada yang berani menantang Bang Jago di hadapan mereka. Sebagian menahan nafas, sebagian lagi berbisik pelan, seakan takut kata-kata mereka akan membuat bencana lebih besar. Bang Jago mendengus sinis. Ia melangkah maju, menatap Nyi Rimba dengan mata berkilat penuh kebencian. "Dasar nenek gila, berani kau bicara begitu padaku?" Ia mengayunkan goloknya tinggi-tinggi, kilatnya berpendar di bawah sinar matahari. Anak buahnya bersorak, seolah yakin pertarungan ini hanya akan berakhir dengan darah seorang nenek renta. Namun sebelum golok itu sempat menyentuh, tongkat hitam Nyi Rimba menghantam tanah. Seketika, akar-akar pohon dari sela-sela jalan pasar muncul, meliuk cepat dan melilit kaki para preman. Beberapa dari mereka jatuh terjerembab, menjerit panik. Angin kencang bertiup, membawa debu dan dedaunan yang membuat pandangan kacau. Warga pasar menjerit, namun kali ini jeritan mereka bercampur dengan harapan baru. Di tengah kekacauan itu, Nyi Rimba berdiri tegak, matanya menyala seperti bara api. "Aku bukan datang untuk dirayakan. Aku datang untuk mengakhiri penderitaan kalian," katanya, suaranya menembus hiruk-pikuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warga pasar melihat cahaya keberanian di hadapan mereka. Dan mereka tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Pasar berubah menjadi arena pertempuran. Jeritan para pedagang bercampur dengan deru angin kencang yang dipanggil Nyi Rimba. Akar-akar pohon menjalar di tanah, melilit kaki para preman, membuat mereka terjatuh dan meronta seperti binatang terperangkap. Wajah Bang Jago merah padam, ia meraung marah. "Dasar penyihir tua, kau pikir bisa menghentikanku dengan trik konyol ini?" teriaknya, sambil menebas akar yang mengikat kakinya dengan sekali ayunan golok. Anak buahnya berusaha bangkit, menyerang Nyi Rimba dengan senjata tajam. Namun tongkat hitam sang nenek berputar lincah, menepis setiap tebasan. Satu kali hentakan, angin berpusar kuat, menghantam tubuh preman hingga mereka terpelanting ke lapak pedagang. Piring pecah, sayur mayur berhamburan, namun warga justru bersorak kecil, merasakan ketakutan yang selama ini menjerat hati mereka mulai pecah. Untuk pertama kalinya, mereka melihat para penindas terdesak. Bang Jago mengamuk. Ia mengerahkan seluruh tenaga, ayunan goloknya membelah udara, menimbulkan suara menderu. Dengan teriakan keras, ia meloncat maju, mencoba menebas Nyi Rimba. Namun nenek itu hanya menoleh sekilas, lalu mengangkat tongkatnya. Kilatan cahaya hijau muncul, benturan energi tak kasat mata terjadi, membuat tanah retak di bawah kaki mereka. Pedagang-pedagang berhamburan, sebagian jatuh tersungkur karena getarannya. "Ilmu hitam lawan ilmu rimba, aku sudah mengenali jejakmu sejak dulu," kata Nyi Rimba dengan suara bergema. Mata Bang Jago berkilat penuh kebencian. "Kau pikir aku takut? Aku adalah murid yang dibuang dari perguruan leluhurmu. Kini aku lebih kuat dari siapapun," teriaknya. Kalimat itu membuat warga terdiam, baru kali ini mereka mendengar bahwa Bang Jago bukan sekadar preman, melainkan orang yang menguasai ilmu sesat. Pertarungan berubah semakin sengit. Bang Jago menghantam tanah dengan goloknya, memunculkan semburan api hitam yang melesat ke arah Nyi Rimba. Nenek itu berputar, menancapkan tongkatnya, dan dari tanah muncul dinding akar yang kokoh, menahan serangan tersebut. Api dan akar bertabrakan, mengeluarkan letupan yang membuat sebagian lapak pasar terbakar. Warga menjerit panik, namun juga terpana oleh kedahsyatan ilmu yang jarang mereka saksikan. Di sela-sela itu, Ratna yang ikut ke pasar bersembunyi di balik lapak. Matanya membelalak menyaksikan pertempuran tersebut. Hatinya dipenuhi rasa takut sekaligus kagum. Ia ingin berlari menolong, tetapi ia tahu dirinya belum cukup kuat. "Nenek," bisiknya lirih, "jangan kalah. Jika nenek jatuh, kami semua akan binasa." Air matanya mengalir, bercampur dengan debu yang beterbangan. Bang Jago semakin beringas. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, menyebar ke seluruh pasar. Bau busuk seperti bangkai menyelimuti udara, membuat banyak pedagang batuk-batuk dan tercekik. Nyi Rimba mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantam tanah sekali lagi. Dari sela-sela batu pasar, muncullah air jernih yang memancar, mengalir deras, melawan asap hitam itu. Pertarungan unsur alam, api, air, angin, dan tanah, bertabrakan di tengah pasar kecil itu. Di tengah hiruk-pikuk, semua warga menyadari satu hal, ini bukan lagi sekadar urusan uang atau premanisme. Ini adalah pertempuran antara kegelapan dan cahaya, antara keserakahan dan keadilan. Dan mereka tahu,
Hasil dari pertarungan itu akan menentukan apakah pasar mereka akan tetap menjadi sarang ketakutan, atau berubah kembali menjadi tempat kehidupan. Asap hitam yang dikeluarkan Bang Jago perlahan memudar setelah dihantam air jernih dari tongkat Nyi Rimba. Pasar masih berguncang oleh dentuman pertempuran, namun kini perhatian warga terpusat pada wajah Bang Jago yang tampak semakin marah, sekaligus tersiksa. Matanya yang merah menyala seolah menahan sesuatu yang ingin keluar, dan dari tubuhnya keluar suara aneh, seperti bisikan ribuan roh. Warga bergetar ketakutan, menyangka Bang Jago bukan lagi manusia sepenuhnya. Nyi Rimba menatapnya tajam, lalu bersuara lantang, "Kau masih menyimpan dendam itu, bukan? Aku mengenali ilmu hitam yang menguasaimu. Kau dulu adalah murid perguruan Rimba, tapi kau menolak jalan kebaikan, memilih ilmu larangan yang ditinggalkan leluhur." Suara sang nenek bergema, membuat warga tercengang. Mereka tak pernah menyangka preman yang menindas mereka ternyata punya masa lalu sebagai murid perguruan sakti. Bang Jago tertawa terbahak, namun tawanya terdengar parau, penuh kepedihan. "Hahaha, iya, benar. Aku dulu hanyalah anak miskin, dihina, disingkirkan. Aku mencari kekuatan, tapi perguruanmu menganggapku tak layak. Jadi aku mencuri kitab hitam, aku meminum darah hutan, aku bersekutu dengan roh-roh terbuang. Sekarang lihatlah aku kuat, aku ditakuti, aku penguasa." Teriaknya sambil menghantam tanah dengan golok yang kini berapi-api. Warga terdiam, ada yang merasa kasihan, ada pula yang semakin ngeri. Ratna yang mendengar pengakuan itu menggigit bibirnya, ia sadar bahwa keserakahan Bang Jago lahir dari luka lama yang tak pernah sembuh. Tapi hatinya tetap yakin, penderitaan orang banyak tak bisa dibenarkan hanya karena masa lalu yang kelam. Ia menatap Nyi Rimba dengan mata penuh harap, berdoa agar sang nenek tetap kuat. Nyi Rimba menghela napas panjang, suaranya lirih namun tegas. "Kekuatan yang lahir dari kebencian hanya akan memakan dirimu sendiri, Jago. Kau bisa menipu orang lain dengan teror, tapi kau tak bisa menipu hatimu sendiri. Kau adalah murid yang sesat, namun masih ada kesempatan untuk berhenti." Kata-kata itu menggema, membawa getaran halus di hati warga yang mendengar. Bang Jago menggeram, wajahnya berubah muram. Sesaat ia terlihat ragu, namun bayangan roh-roh hitam yang membungkus tubuhnya berteriak di telinganya. "Jangan dengarkan dia, hancurkan, bunuh semua yang melawanmu." Suara itu membuat Bang Jago menjerit keras, lalu matanya kembali merah menyala. Ia mengangkat golok tinggi-tinggi, menantang Nyi Rimba. "Tutup mulutmu, nenek busuk. Aku tidak akan berhenti sampai semua tunduk padaku." Nyi Rimba merapatkan jubahnya, tongkatnya bergetar seakan menyalurkan energi alam. "Kalau begitu, biarlah aku jadi ujian terakhir dalam hidupmu, Jago," ucapnya. Angin kencang kembali bertiup, debu pasar berputar membentuk pusaran. Warga bersembunyi di balik lapak, sebagian menutup mata karena tak sanggup menyaksikan dua kekuatan besar bentrok lagi. Di tengah pasar yang bergetar, semua orang menyadari bahwa pertarungan berikutnya bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan apakah Bang Jago akan tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan, atau apakah ada secercah cahaya yang masih bisa menyelamatkannya. Dan hanya Nyi Rimba, dengan kebijaksanaan dan ilmunya, yang mampu menentukannya. Pertarungan terakhir dimulai dengan ledakan energi yang mengguncang tanah pasar. Golok Bang Jago menyala merah darah, sementara tongkat hitam Nyi Rimba memancarkan cahaya hijau yang berkilau seperti zamrud. Dua kekuatan itu bertabrakan di udara, menciptakan gelombang kejut yang membuat atap-atap lapak beterbangan, kain dagangan terhempas, dan orang-orang berteriak sambil menunduk agar tidak terbawa arus energi. Pasar kecil itu kini seperti medan perang para dewa. Bang Jago mengaum keras, tubuhnya membesar, seolah roh-roh hitam telah menyatu sepenuhnya dengannya. Matanya membara, wajahnya dipenuhi urat-urat hitam yang berdenyil. "Aku adalah kekuatan yang tak bisa dikalahkan," raungnya, sambil menghantamkan golok ke tanah. Retakan panjang membelah jalan pasar, api hitam menyembur keluar, siap membakar siapapun yang mendekat. Warga berteriak panik, sebagian menangis ketakutan. Namun Nyi Rimba tidak mundur. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan seketika akar-akar pohon dari seluruh hutan di sekitar desa merambat ke pasar. Burung-burung beterbangan, angin berputar membentuk pusaran, dan air jernih memancar dari sela retakan tanah. Alam tidak akan diam melihat ketidakadilan. "Kau boleh melawan aku, Jago, tapi kau tak akan bisa melawan kebenaran," ucapnya, suaranya bergema bagai suara ribuan leluhur.
Benturan berikutnya terjadi, begitu dahsyat hingga membuat warga menutup telinga mereka. Golok hitam beradu dengan tongkat rimba, dan dari pertemuan itu lahir kilatan cahaya terang yang menelan seluruh pasar. Saat debu menghilang, Bang Jago terlihat terhuyung, tubuhnya penuh luka. Asap hitam perlahan keluar dari tubuhnya, melayang ke udara sebelum hilang ditelan angin. Wajahnya tampak kembali seperti manusia biasa, namun penuh penyesalan. Bang Jago jatuh berlutut, goloknya terlepas dari tangan. "Aku kalah," suaranya parau, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, wajah yang dulu penuh kesombongan kini tampak rapuh. Nyi Rimba mendekat, menatapnya tanpa kebencian. "Kau tidak kalah dari aku, Jago. Kau kalah dari dirimu sendiri. Dari kebencian yang kau pelihara terlalu lama." Kata-kata itu menancap dalam, membuat Bang Jago menunduk, air matanya jatuh ke tanah berdebu. Para pedagang keluar dari persembunyian mereka, menatap tak percaya. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan kini menyaksikan kebebasan dengan mata kepala sendiri. Seorang anak kecil berlari memeluk ibunya, sementara Ratna menatap Nyi Rimba dengan mata berbinar, penuh rasa syukur. Teriakan kecil mulai terdengar, lalu berubah menjadi sorak-sorai warga pasar. "Hidup Nyi Rimba, hidup penjaga pasar." Namun Nyi Rimba hanya tersenyum tipis. Ia menatap warga dengan mata teduh, lalu berkata pelan, "Ingatlah, aku hanya perantara. Sesungguhnya kekuatan yang menyelamatkan kalian adalah keberanian yang kalian miliki. Jangan lagi biarkan ketakutan menguasai hati kalian." Setelah itu, ia memutar tubuhnya, perlahan berjalan meninggalkan pasar. Tongkatnya menancap tanah di setiap langkah, meninggalkan jejak yang dalam, seakan menutup lembaran panjang penderitaan. Warga memanggil-manggilnya, namun Nyi Rimba terus melangkah ke arah hutan. Ratna sempat mengejarnya, namun nenek itu hanya menoleh sekali, dengan senyum yang menenangkan. "Jaga pasar ini baik-baik, anakku. Kini giliran kalian yang harus melindunginya." Dengan langkah tenang, ia kembali ke rimba, menyatu dengan alam yang selalu dijaganya. Pasar pun bebas, bukan hanya dari preman, tapi dari bayang-bayang ketakutan. Dan sejak hari itu, legenda Nyi Rimba hidup di hati setiap orang sebagai kisah tentang keberanian, kebijaksanaan, dan cinta yang tak pernah padam.